Tan Malaka, pahlawan nasional Indonesia, tapi juga buronan, ditangkap, diasingkan, dan akhirnya ditembak mati oleh bangsanya sendiri. Siapa dia sebenarnya? Nama saya Tan Malaka. Atau Yesusen bila saudara-saudara pernah bertemu dengan saya di sebuah rapat pemuda di Jakarta. Elias Fuentes, Estahislo Rivera, Alicio Rivera. Bila saudara-saudara pernah bertemu dengan saya di pimpinan. Atau bila kita bersua di Hong Kong, saudara-saudara boleh menyapa saya sebagai Ong Song Li atau Tan Ming Siong. Sewaktu kita berkenalan di Birma, dan saya akan menyebut nama saya sebagai Cheng Kwan Tat dan Wahyu atau Hasan Ghazali bila saudara-saudara menanyakan nama saya di Singapura, atau Abdul Rajak bila kita pernah bertemu kapanpun. Ingatlah, dari dalam bubur suara saya akan lebih nyaring terdengar. Sebenarnya, dia bukan politisi biasa, dia bukan tentara, dia bukan bagian dari elit, tapi pemikir, pejuang, dan penulis revolusi. Orang yang percaya bahwa kemerdekaan harus milik rakyat sepenuhnya. Dia hidup di 6 negara, ditangkap berkali-kali, mengganti nama lebih dari 30 kali. Tapi satu hal tak berubah, idealismenya. Tan Malaka adalah penulis Madilog, pengusung Marxisme Indonesia, dan tokoh yang pernah lebih disegani di luar negeri daripada di negeri sendiri. Namanya pernah dilupakan, pernah dilarang, tapi gagasannya diam-diam hidup di tengah rakyat kecil. Kenapa Tan Malaka begitu ditakuti? Kenapa perjuangannya ditolak oleh mereka yang katanya merdeka? Dan kenapa ia baru disebut pahlawan setelah bertahun-tahun dikubur sejarah? Ini bukan sekadar kisah kemerdekaan. Ini kisah tentang gagasan yang terlalu jujur untuk zaman yang belum siap menerimanya. Kisah Tan Malaka, pahlawan yang dikhianati Indonesia. Tan Malaka lahir di Pandan Gadang, Sumatera Barat, tahun 1897. Dari tanah Minang, ia menempuh pendidikan di Belanda dan menyerap gagasan sosialisme serta semangat revolusi. Sekembalinya ke Indonesia, ia terjun ke dunia pergerakan, mendirikan Partai Komunis Indonesia, dan aktif memperjuangkan kemerdekaan. Karena dianggap berbahaya, ia diasingkan Belanda. Namun dari luar negeri, perjuangannya justru meluas. Ia menulis buku menuju Republik Indonesia, jauh sebelum kemerdekaan itu jadi nyata. Saat pendudukan Jepang, Tan Malaka diam-diam kembali ke Indonesia. Tapi sikapnya yang keras dan tanpa kompromi membuatnya berbenturan dengan para pemimpin Republik. Ia ditangkap, namun dibebaskan, dan setelahnya ia memimpin gerilya melawan Belanda di Jawa Timur. Hingga pada Februari 1949, di Kediri, Tan Malaka ditangkap dan dieksekusi oleh pasukan TNI, tanpa proses hukum dan alasan yang masih diperdebatkan. Ia gugur bukan di tangan penjajah, tapi oleh bangsanya sendiri. 2 dekade kemudian, ia baru diakui sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno.